Artinya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Hore! Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai ibadah kita, pastinya kita tak lupa untuk berdoa. Nah, semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sampai hari ini, bahkan kami boleh memasuki tahun yang baru. Itu semua karena penyertaan Tuhan, dan itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Berikan kami sukacita, semangat, biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari adik-adik, hari ini kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam suka maupun duka, Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem.
ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Hai teman-teman, saya akan menghafalkan ayat minggu lalu. Bunyinya Filipi 4 ayat 13 bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih. Hai teman-teman, Filipi 4 ayat 13 bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, saya akan menghafalkan ayat terdalam Alkitab Filipi 4 ayat 13 bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya menghafal hafalan minggu lalu. Filipi 4 4 ayat ayat 13. 13.
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, God bless you. Bye. Filipi 4 ayat 13 bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13 bunyinya, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Tuhan memberkati. Hai teman-teman, Filipi 4 ayat 13 bunyinya, segala perkara bisa dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih. Yesus berkati. Dadah. Teman-teman, sekarang saya mau menghafal ayat kalau terdapat tadi Filipi 4 ayat 13. Bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Tuhan semua berkati. Halo teman-teman, sekarang saya menghafalkan tugas minggu lalu yang terdapat dari Filipi 4 ayat 13. Bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik, kita sudah melihat cerita tentang seseorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Iya, dan orang itu adik-adik sudah tidak bisa jalan selama 38 tahun. Lama ya kakak? Lama sekali kakak Esther. Coba kita pikir kakak. Kita ajak kakak umur kita aja belum sampai 38 tahun. Bayangkan ya, orang itu kakak harus jalan, dia harus bagaimana jalan, beraktivitas. Iya, dia tidak bisa melakukan aktivitas selama 38 tahun. Kasihan ya kakak. Iya. Nah adik-adik, dari cerita itu orang lumpuh itu tidak bisa menolong dirinya sendiri, bahkan orang yang ada di sekitarnya pun tidak mampu menolong orang lumpuh itu. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus datang menghampiri orang lumpuh itu dan menyembuhkan orang lumpuh itu, dan dia bisa berjalan. Begitupun dalam setiap kehidupan kita adik-adik, pada saat kita tidak mampu menolong diri kita sendiri, ataupun mungkin orang lain tidak bisa menolong kita, bahkan mungkin tidak peduli dengan kita. Tapi adik-adik, percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada buat kita di saat kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, atau mungkin orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak bisa menolong kita. Percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada buat kita dan sanggup menolong kita dalam suka maupun duka. Tuhan Yesus selalu bersama kita. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terdapat di Mazmur 54 ayat 6. Bunyinya, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Adik-adik, jangan lupa dihafal dan kirim di nomor di bawah ini. Paling lambat hari Kamis.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah selesai ibadah online. Kami percaya Tuhan Yesus yang senantiasa menolong hidup kami. Tuhan Yesus senantiasa membawa hidup kami. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu, Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, ajarkan setiap kami anak-anak-Mu untuk terus berharap hanya kepada Engkau. Karena kami percaya Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang senantiasa ada bagi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus berjalan bersama Engkau. Dan kami percaya berkat-Mu Tuhan terus menyertai hidup kami, membawa kami Tuhan untuk melihat akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.